Sekali lagi, tadi belum bisa mendengarkan suara penerjemah, berarti belum memilih pilihan bahasa terjemahannya. Untuk itu, mohon memilih. Belum ada pilihan, ini ada maintenance nih. Ya, setelah ini akan kita nyalakan, akan kami nyalakan interpretation. Nanti setelah ada pilihan, mohon masing-masing memilih pilihan bahasa Indonesia. Ya Pak ya. Siap, Pak. Ya. Sekarang akan lagi mode interpretation. Mohon semua memilih pilihan bahasa Indonesia di menu interpretation yang ada di bawah. Hai. Terdengar tidak Pak Saroba? Oke, sudah. Siap, sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya. Sudah dipilih. Sudah terdengar ya. Bagi yang sudah bisa mendengar suara saya berarti sudah pilihan bahasa Indonesia. Ya. Siap, Bapak. Sudah, Bapak. Suara saya berada. Sudah, Bapak. Sudah. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa itu Pak? Selamat siang Bu Disimra, apakah kita bisa mulai? Oke, karena semua sudah ada permintaan dari Kementerian Perindustrian Indonesia untuk kita akan mulai. Hai. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menunggu. Saya Nishimura. Apakah suara saya bisa terdengar Bapak Ibu sekalian? Dengar, Pak. Dengar, Mas. Oke. Dengar, mantap. Jelas sekali. Jelas, Pak. Jelas sekali. Oke, siap. Terima kasih. Ya, salam kenal buat pertama kali. Mungkin ada yang tidak. Hai. Dan ada beberapa pernah bertemu secara online, tapi saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat siang dan
Perkenalkan lagi, nama saya Nishimura, dan beberapa waktu yang lalu kita telah mencoba tes koneksi masalah, tapi sekarang kita akan tes lagi, dan dari sekarang akan kita mulai acara selama 2 hari dari sekarang. はい、AOTS は経済産業省からの事業として2018年度にインドネシアの製造業人材のレベルを測るために製造業人材を輩出する SMK の先生方の指導の業能力を向上させるため研修などを通して OS 改善に関する指導を中心に実施をしてきました。 AOTS sejak tahun fiskal 2018 melaksanakan proyek delegasi dari Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri di Jepang, yaitu proyek penyelenggaraan pelatihan yang berfokus pada pembimbingan tentang 5S dan Kaizen bagi para guru SMK demi meningkatkan kemampuan yang banyak menghasilkan SDM manufaktur dalam rangka meningkatkan level SDM manufaktur Indonesia secara keseluruhan. はい、研修をしていく中で AOTS の研修で学んだことを実践する場がない、周囲の理解が得られないといった課題を耳にすることが実施の中で多くありました。 Selama pelaksanaan pelatihan, kami sering mendengar keluhan atau masalah seperti tidak ada tempat untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari di dalam pelatihan AOTS atau kurangnya pengertian dari orang-orang di sekitar para guru SMK tersebut. はい、そうした課題を受けまして、改めて OS 現場で効果的に実践をしていくにはどのようにしたらよいのか、OS 改善はなぜ重要なのかといったことをこれまで AOTS の研修を実行された SMK の教員の皆様と、教員の皆様が所属をしている SMK のマネジメントの皆さんと、一緒に考えて今後の活躍につなげる機会を提供できればと思いまして、本セミナーを実施することになりました。 Menyikapi hal tersebut, maka diadakanlah seminar ini. Dalam seminar ini akan didiskusikan bagaimana cara efektif mempraktikkan Kaizen di lapangan dan mengapa 5S dan Kaizen itu penting dengan harus memberikan kesempatan untuk kegiatan ke depan. Diskusi akan melibatkan guru-guru SMK yang selama ini telah mengikuti pelatihan AOTS dan para pihak manajemen, jajaran manajemen atau pengurus SMK di mana para guru tersebut bekerja. Dalam seminar 2 hari ini, di hari pertama akan ada presentasi, yaitu hari ini akan ada presentasi contoh S dan Kaizen dengan baik yang melibatkan lingkungan atau orang-orang sekitar. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi kelompok untuk membahas upaya 5S dan Kaizen. Baik. Setelah itu, Sumida Sensei akan menyampaikan penjelasan atau kuliah tentang pengembangan SDM dan dilanjutkan dengan rangkuman kegiatan proyek yang telah dilaksanakan selama ini, yaitu dari tahun 2000 sampai hingga tahun 2021. Di hari kedua, sudut pandang sedikit berbeda. Kami juga mengundang para direksi dari Dewan Direksi dari IMDIA, para direktur dan kepala sekretariat IMDIA atau Asosiasi Industri Mold dan Die Indonesia akan menjelaskan tentang SDM seperti apa yang dibutuhkan di dunia industri termasuk IMDIA, serta tentang upaya konkretnya. Setelah itu dilanjutkan diskusi yang diharapkan diikuti terutama oleh pihak manajemen SMK. Untuk hari kedua ini, peserta utamanya adalah para jajaran manajemen dan pengurus SMK. はい、それではですね、ここに移る前に皆さんの事項のご説明をしていただきます。 Baiklah, sebelum kita mulai seminar hari ini, ada beberapa hal yang kami sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan seminar. はい、当セミナーなんですけれども、
Seminar kali ini penerjemahannya dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode konsekutif, yaitu bergantian seperti yang sekarang, dan satu lagi adalah metode simultan, yaitu langsung. 基本的には質疑応答などで皆さんが発言をされるとき以外はミュート設定というのがあります。 Jadi mohon terkecuali ketika akan menyampaikan pendapat atau akan berbicara, mohon selama pelaksanaan seminar mikrofon selalu di-set dalam posisi off. Mohon mikrofon dimatikan. はい。で、こちらからちょっと皆さんは強制ミュートしていただく場合もありますので、ご了承ください。 Hai. Ada kalanya seandainya banyak yang tidak memute-kan, mematikan mikrofon, nanti dari host akan mematikan secara sekaligus serentak untuk semua peserta. はい。で、基本的にはスクリーンショット、それから録音はご遠慮いただければと思います。 Juga selama mohon untuk tidak merekam, tidak mengambil gambar atau screenshot dan lain-lainnya. はい。で、ただ、OS の方で皆さんのスクリーンショットを撮らせていただいて、その際に利用させていただく場合がありますのでご了承ください。 Akan kami panitia dalam rangka untuk menyusun laporan kegiatan seminar kali ini. Ada kalanya kami akan mengambil beberapa foto, akan screenshot untuk mengambil situasi atau suasana pelaksanaan seminar dan menampilkan para pesertanya. Jadi pengertiannya. はい。で、おそらく現在もしていただいたと思いますが、もし不具合などありましたら、チャットでお知らせをいただくか、工業省の皆さんがWhatsAppのグループ作っていると思いますので、そちらでご紹介してください。 Untuk saat ini mungkin tidak ada masalah yang terjadi di perangkat Bapak Ibu sekalian. Seandainya nanti di tengah pelaksanaan ada masalah, mohon disampaikan melalui kolom chat atau mohon disampaikan melalui Pak Yoga, karena Pak Yoga sudah WA group untuk pelaksanaan seminar kali ini. Mohon disampaikan melalui Pak Yoga atau melalui kolom chat. はい。基本的には設定でごいただきますよう発生はいたします。 Jadi sekali lagi kami mohon supaya selama pelaksanaan seminar mikrofon selalu di set dalam posisi mute atau posisi off. Sehingga kalau ada masalah tuliskan melalui chat atau melalui WA group ke Pak Yoga. はい。それではセミナー開講に際しまして、ご挨拶をいただきたいと思います。 Baiklah, sehubungan dengan pembukaan seminar kali ini, kami akan lakukan beberapa sambutan dari pihak Jepang dan Indonesia. はい。経済産業省通商審査局アジア太陽州課課長補佐の小林豊春様よりまずご挨拶をいただくんですが、こちらは同時通訳での実施となります。 Pertama-tama kami mohonkan kata sambutan dari Bapak Kobayashi Toyoharu, Deputi Direktur di Divisi Asia Pasifik, Biro Kebijakan Perdagangan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, METI, Jepang. Untuk kata sambutan dari Bapak Kobayashi ini, penerjemahan akan dilaksanakan secara simultan. はい。それでは小林様よろしくお願いいたします。 Kalau begitu kami persilakan kepada Bapak Kobayashi untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. はい。はじめまして。経済産業省通商 Perkenalkan, nama saya Kobayashi dari Divisi Asia Pasifik, Direktorat Jenderal Kebijakan Perdagangan, Kementerian Industri Ekonomi, Perdagangan Industri METI. Terima kasih telah bergabung dalam seminar hari ini di tengah-tengah situasi pandemi corona yang sangat sulit. Izinkan saya menyampaikan dua patah kata sambutan sebagai salah satu pihak yang terkait dengan seminar online kali ini. Seminar online hari ini merupakan proyek pengembangan SDM, infrastruktur manufaktur Indonesia, yang mana penyusunan programnya dilakukan secara matang atas kerjasama dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, AOTS Jepang, Tanigawa Sensei dari India, Sumida Sensei dari Panasonic, dan saya sangat senang sekali karena program pelatihan atau seminar kali ini dapat terlaksana. Seminar ini merupakan seminar pertama yang diadakan setelah mendengarkan masukan dan pendapat dari para guru SMK yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan sumber daya manusia infrastruktur manufaktur Indonesia.
Kami mengadakan seminar ini dalam rangka memberikan kesempatan juga kepada para manajemen dan pimpinan SMK yang sangat sibuk dengan aktivitas pengelolaan SMK untuk memahami metode pengembangan SDM ala Jepang. Dalam seminar ini, kami ingin mengajak jajaran manajemen dan pimpinan SMK yang berpartisipasi kali ini untuk bertukar pendapat dengan pakar Jepang atau menanyakan mengenai hal-hal yang ingin diketahui atau ditanyakan tentang metode pengembangan SDM ala Jepang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat besar yang menjadi kekuatan utama ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa. Hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia sangat kuat sekali. Jepang merupakan salah satu investor utama di Indonesia. Dan saat ini ada sekitar 1.500 perusahaan Jepang yang telah berekspansi ke Indonesia. Pengembangan SDM dan promosi industri manufaktur Indonesia sangat penting bagi perusahaan Jepang. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang juga telah berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia. 2008 telah ditandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi (Economy Partnership Agreement (EPA) antara Jepang dan Indonesia yang memberikan peluang untuk perluasan perdagangan dan investasi lebih lanjut antar kedua negara. Pada awal Januari tahun ini, Menteri METI yaitu Mr. Hagiuda Koichi telah berkunjung ke Indonesia dan berdiskusi dengan Bapak Menteri Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian Indonesia, yaitu berdiskusi mengenai kerjasama promosi industri. Jepang akan terus membantu kerjasama dalam pengembangan dan promosi sumber daya manusia di industri manufaktur Indonesia. Saya berharap dengan mengikuti seminar bagi para dan pimpinan SMK hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua dapat semakin memperdalam pemahaman dan pengertian tentang kegiatan pengembangan dan promosi sumber daya manusia di industri manufaktur Indonesia. Selain itu, saya juga sangat berharap agar SMK dari peserta yang telah mengikuti pelatihan ini menjadi salah satu sumber yang menghasilkan mencetak SDM industri yang berkualitas di Indonesia, serta dapat mengembangkan hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia. Akhir kata, saya berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan semua yang terlibat dalam seminar kali ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Kobayashi untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kementerian Perindustrian Indonesia. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Restu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Dengan jelas. Halo. Iya, Bu. Halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Oke. Jelas terdengar, Bu. Oke, jelas Bu. Oke, Bu. Jelas. Ya, saya mulai. Ya. Yang terhormat Deputy Director ASEAN Pacific Division Trade Policy Bureau dari METI Jepang, Mr. Kobayashi Toyoharu. Yang terhormat Global Manufacturing Human Resource Development Section Panasonic Corporation, Mr. Sumida Yasuhiro. Atase Perindustrian di Jepang, Bapak Ronggolawe Sahuri, para trainer dan peserta pelatihan SMK Manajemen Training, Kepala Kantor Perwakilan EUTS Jakarta, Ms. Saito Kasuko, para fasilitator SMK Manajemen Training, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan SMK Manajemen Training untuk implementasi 5S dan Kaizen secara online. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dapat menghadiri sekaligus membuka acara SMK Manajemen Training
yang merupakan implementasi dari 5S Kaizen yang diselenggarakan secara online. Semoga pandemi segera berlalu sehingga selanjutnya kegiatan pelatihan dapat dilakukan seluruhnya secara online. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang presidensi Forum G20 tahun 2022 telah mengusulkan penambahan isu industri dalam Trade and Investment Working Group atau biasa disebut dengan TIWG sehingga menjadi Trade, Investment and Industry Working Group THWG. Penambahan isu industri diharapkan dapat turut memacu kinerja dan daya saing sektor industri Indonesia dan negara anggota G20 lainnya demi terwujudnya akselerasi pemulihan ekonomi bersama sebagaimana tema G20 kali ini yaitu Recovering Together, Recover Stronger. Serangan Omicron menyebabkan saya ulangi, serangan gelombang Omicron menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jepang. Pemerintah Indonesia memandang perlunya upaya akselerasi pemulihan ekonomi melalui penguatan industri nasional dengan peningkatan kerjasama luar negeri, terutama Jepang. SMK Manajemen Training untuk implementasi 5S dan Kaizen yang terselenggara di awal Februari 2022 ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan para jajaran manajemen SMK dalam menerapkan 5S dan Kaizen di sekolah. Tentu ini kita harapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan yang sudah mengerti budaya kerja di industri. Pelatihan ini merupakan pelatihan ketiga setelah pelaksanaan India dan Anivet Training pada Januari 2022 kemarin. Output pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman para guru SMK tentang implementasi 5S dan Kaizen. Pelatihan ini diberikan kepada sebanyak 228 guru dari wilayah Sumatera, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami berharap Bapak Ibu guru nanti dapat memultiplikasi pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu yang didapat dalam pelatihan ini kepada para guru dan sekolah lain, agar lebih banyak pihak yang menerima manfaat pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami terus mendorong peningkatan dan perluasan kerjasama yang telah dijalin dari tahun 2019, serta melakukan evaluasi untuk keberlanjutan program mendatang. Kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang dan EOTS atas komitmen dan kerjasamanya. Selain itu, kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Atase Perindustrian yang senantiasa memajukan dan mendorong kerjasama pengembangan SDM industri dengan Jepang. Bagi para peserta, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. レステ様、ご挨拶をいただきまして誠にありがとうござい Terima ました。 kasih Ibu Restu untuk kata sambutannya. はい、それでは早速セミナーのメインの部分に移ってまいりたいと思います。 Baiklah, sekarang kita akan mulai masuk pada acara utama seminar hari ini. はい、ここから皆さんもよくご存知の方だと思いますが、2018年度から専門家としてご指導いただいているセミダ先生に進行をお任せしようと思います。 Dan dari sekarang acara akan saya serahkan kepada Sumida Sensei yang Bapak Ibu semuanya telah mengenal. Sumida Sensei telah memberikan bimbingan sebagai expert sejak tahun fiskal 2018. はい。はい、セミダ先生と準備よろしいでしょうか。
Apakah Semida Sensei sudah siap? はい、発表者の方々を振り返りの部分は数字通訳でできればと思いまして、デフィさんの学校の紹介発表の部分はこのまま流していただく形で。 Untuk pengenalan dari para presenter dari SMK Semen Padang, penerjemahan akan dilaksanakan secara konsekutif gantian. Akan tapi pada waktu SMK Bapak Devi dari SMK Semen Padang menyampaikan paparannya akan diterjemahkan secara simultan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apakah sehat-sehat semuanya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Tinggi des. sehat. Selamat siang. Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau begitu izinkan saya memulai acara hari ini. そしたらまず今日はですね、短い時間ですけど、皆さん有意義な研修になりますようにご協力くださ Dan い。 kalau begitu hari ini di waktu yang singkat ini mudah-mudahan pelatihan atau seminar hari ini bisa menjadi pelatihan atau seminar yang membuahkan hasil dan bermanfaat buat Bapak-Bapak Ibu semuanya. 最初にですね、卒業生の中から、改善事例ですね、5S 改善事例の発表と紹介をさせていただきたいと思います。 Pertama-tama kita akan memberikan kesempatan kepada mantan peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan untuk menyampaikan contoh kegiatan 5S dan Kaizen. Yang akan memberikan presentasi hari ini adalah Bapak Devi, yaitu angkatan pertama. 2019年12月に、来日して研修を受けたメンバーの一人です。 Bapak Devi merupakan salah satu peserta pelatihan yang diundang datang ke Jepang pada bulan Desember tahun 2019. サブトレーナーとしてでもですね、活躍いただいて。 Jadi selama pelaksanaan proyek kali ini berlangsung, Bapak Devi juga terus berpartisipasi sebagai sub trainer. またデフさんの学校はですね、学校を挙げての、積極的な、活動をしていただいているので、今回はデフィさんだけではなく学校の幹部層の方々からも紹介いただきます。 Kemudian Bapak Devi telah berhasil melaksanakan kegiatan 5S dan Kaizen ini dengan melibatkan pihak lain orang sekitar di sekolah. Oleh karena itu, hari ini selain presentasi dari Bapak Devi, kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kaprodi dari SMK tempat Pak Devi bekerja untuk menyampaikan juga penjelasannya. Kalau begitu, Bapak Devi, kami persilakan untuk mempresentasikan. Apakah sudah siap, Bapak Devi? Baik. Materi kan dari tanda tangan untuk lanjut ke slide berikutnya. Silakan Pak Devi untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Kementerian Perindustrian, Bapak pihak Kementerian dari Perindustrian, kemudian dari OTS, MITI,
yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada kesempatan hari ini dalam seminar untuk melihat implementasi 5S dan Kaizen yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Sebelum presentasi ini kita lanjutkan, terlebih dulu kami perkenalkan, dan ini kami dari SMK Semen Padang. Yang pertama di SMK Semen Padang yang telah mengikuti kegiatan pelatihan 5S dan Kaizen ini di 2019, dan selanjutnya di samping kanan saya Bapak Kepala Sekolah Bapak Gus Riyadi selaku Kepala Sekolah di SMK Semen Padang, yang satu lagi Bapak Budiansah selaku Kaprodi Teknik Pemesinan. Selanjutnya di dalam kesempatan ini, di dalam slide yang telah kami siapkan sebelum kita masuk kepada implementasi 5S, terlebih dahulu akan disampaikan beberapa informasi tentang Baik, terima kasih Pak Devi. 志村ですけども、その、プレゼンテーションの声が、ちょっと途切れになっておりまして、NVIDIA の会場確認お願いしてもいいですか？ Mohon maaf, tadi ini presentasi dari Bapak Devi, itu suaranya terputus-putus, jadi tidak terdengar dari sini. Mohon panitia yang ada di ruangan, di lokasi, mohon memastikan koneksinya. Mohon tunggu sebentar kepada Bapak Ibu semua. Terdengar semua, Pak? Terdengar, Pak. Ya, sekarang kedengaran. Terdengar, Pak. すいません。ちょっと改善が今混んでいるかもしれないので、発表者の方以外カメラをオフにしていただいても。Ada kemungkinan saat ini saluran penuh sekali ya, mungkin terlalu berat. Kalau begitu kami mohon bantuan dari Bapak Ibu peserta yang tidak sedang presentasi, mohon bisa meng-off-kan videonya supaya memperingan saluran internetnya. Kami persilakan untuk mematikan video. Ya. Mohon kerjasamanya supaya saluran tidak terlalu berat. Mohon mematikan video. Ya, Okano-san kasih. 皆さんに対して、Jadi kami ulang lagi, silakan bagi para peserta untuk mematikan videonya supaya saluran internet lebih ringan. Kecuali Pak Devi yang sedang mempresentasi. Kami persilakan untuk meng-off. はい、すいません、大変失礼いたしました。はい、そうしましたらデフィさん、すいません、お願いいたします。資料送りはこちらでやります。 Ya, kalau begitu kami persilakan kepada Pak Devi untuk meneruskan presentasinya. Silakan. Oke, Pak. Sudah kedengaran semua peserta? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, sudah kedengaran, Pak. Ya. Siap, lanjut. Mantap. Siap, lanjut. Baik. Siap. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan dulu informasi tentang SMK Semen Padang yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Gus Riyadi kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kita sampaikan kembali pada pihak Kementerian Perindustrian, pihak AOTS, kemudian IMDIA, METI, dan PT Panasonic yang sudah memberikan kesempatan kepada kita SMK Semen Padang, di mana SMK Semen Padang dalam beberapa tahun sebelum ini kita mencoba bagaimana penerapan Kaizen atau 5S. Tapi sebelumnya kita perkenalkan, kita SMK Semen Padang itu beralamat di Indarum, Padang, Sumatera Barat, dengan dua kompetensi keahlian.
yaitu teknik pemesinan dan teknik elektronika industri. Dengan jumlah siswa kita berjumlah 272 orang, dengan jumlah guru kita berjumlah 27 orang. Bapak, Ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, para peserta seminar manajemen SMK, untuk prestasi sekolah kita, kita concern dengan visi yang kita sampaikan, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cerdas, kompeten, serta peduli dengan lingkungan. Jadi kita ambil peduli lingkungan karena sebelumnya kita belum concern dengan lingkungan. Tapi setelah adanya program Adiwiyata, dulu namanya Adiwiyata, kita memprogramkan tentang lingkungan. Sehingga alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama itu adalah Sekolah Adiwiyata Nasional, kemudian Sekolah Adiwiyata Mandiri, kemudian juga program inovasi dari Semen Indonesia yang kita dapatkan. Kemudian juga kita mendapatkan nilai akreditasi SMA SMK terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Jadi dengan concern kita tentang lingkungan, dan baru-baru ini tanggal 7 Januari kita juga diberikan penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai satuan pendidikan yang ideal dalam penerapan program pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang langsung diserahkan oleh Kepala Dinas. Kemudian untuk prestasi siswa, lanjut slide 5. Untuk prestasi siswa, kita juga concern dengan program-program pengembangan ekstrakurikuler siswa kita. Alhamdulillah, kita juga pernah ikut LKS, kemudian juga ikut O2SN untuk olahraga, kemudian juga kita robotik, itu untuk tingkat Sumatera Barat, kita itu juara 1 pernah, juara 2 pernah, juara 3 pernah, dan desain terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan baru ini kita juara 2 untuk tingkat nasional untuk desain robotik, karena masa pandemi kita melaksanakan secara online. Kemudian untuk prestasi siswa ini sebenarnya banyak, tapi ini yang bisa kita tampilkan. Kemudian untuk prestasi guru, lanjut slide 5. Untuk prestasi guru, di mana guru kita Pak Depi ini sudah mewakili kita untuk pelatihan di Jepang tentang penerapan Kaizen. Kemudian kita sendiri kepala sekolah, itu adalah kepala sekolah peringkat 1 di tingkat Kota Padang, artinya berprestasi. Kemudian juga kemarin kita mengikuti lomba best practice, artinya kita melaksanakan mengikuti lomba di tingkat provinsi dan baru mendapatkan harapan 1. Itu mungkin sekelumit tentang sekolah kita, tentang SMK Semen Padang. Dan untuk penerapan Kaizen atau 5S, pihak sekolah sangat mendukung sekali tentang program ini, karena ini juga berkaitan dengan lingkungan. Karena dari program Adiwiyata kita lanjutkan dengan program 5S, karena kita mengangkat nantinya sekolah kita itu menjadi miniaturnya industri. Untuk penerapan Kaizen itu kita serahkan kembali ke Pak Depi, karena Pak Depi dan kawan-kawan yang melaksanakan di lapangan. Kita sebagai kepala sekolah mensupport semua kegiatan yang disampaikan oleh Pak Depi dan kawan-kawan, termasuk Pak Budiansah selaku Kaprodi, itu semuanya tetap kita laksanakan. Untuk penerapan Kaizen, kita serahkan Pak Depi
Selanjutnya. Harus nomor polo lah. Harus nomor polo. Nomor polo nih. Terima kasih kepada Bapak Busriadi yang telah memberikan informasi tentang SMK Semen Padang, mulai dari prestasi sekolah dan prestasi siswa. Selanjutnya, berangkat dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan di SMK Semen Padang, salah satu kegiatan yang kita unggulkan juga adalah implementasi dari 5S dan Kaizen di SMK Semen Padang. Terkhusus ini kita lihat di workshop teknik permesinan dan teknik elektronika. Kita lanjutkan. Jadi dari 5S itu yang pertama ada theory atau di dalam bahasa kitanya ringkas atau pemeliharaan. Jadi kami semenjak pulang dari kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh OTS, kita melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 5S yang kami lakukan secara bersama guru, siswa, ataupun warga sekolah. Yang pertama kita melakukan pemeliharaan. Dari foto dan tampilan yang kami tampilkan itu bersih-bersih pemeliharaan yang kami lakukan, baik pada lingkungan, baik juga kepada peralatan yang kami miliki. Jadi mesin-mesin yang ada di kita coba memperhatikan, melihat, mengevaluasi, ada hal-hal yang rusak, kita coba perbaiki sendiri. Alhamdulillah itu sudah terlaksana berkat kerjasama dari beberapa guru dan siswa yang kita ajak untuk mau memahami dan mengikuti implementasi dari 5S ini. Selanjutnya yang kedua, untuk lingkungan atau workshop sendiri kita melakukan pembersihan atau seiso yang di slide ini. Di sini nampak kita libatkan ada siswa, ada guru yang melihat dan masih kurang rapi, dan ada barang-barang yang rasanya tidak berguna lagi, tapi masih kita simpan. Kita lakukan pembersihan dan pemilahannya, sehingga hasilnya sudah nampak di sebelah kanan, sudah mulai tertata dengan rapi. Selanjutnya, di sini kita mulai di slide berikut. Slide 9 ya. Ya, sekarang 9. Ini dia. Jadi ini awalnya di situ ada lahan yang kosong, cuman ditempatkan di dinding papan tulis. Kita mesin CNC dari Departemen Perindustrian. Nah, inilah kita tata, kita tempatkan di sana. Kemudian di bagian bawah kita sudah ada juga mesin bubut 3 buah, dan posisinya belum tertata dengan baik. Kita lakukan penataan ulang kembali, sehingga juga sudah nampak posisi yang dalam workshop kita. Dan ini semua dilakukan secara bersama-sama. Kalau saya pribadi melakukan tidak akan mungkin bisa terlaksana, dan juga kalau tidak ada dukungan dari pihak sekolah ataupun kawan-kawan yang ada di jurusan teknik pemesinan sendiri juga tidak akan bisa terlaksana. Inilah yang kita lakukan, merubah mindset dan pola pikir secara bersama, dan alhamdulillah ini kita bisa laksanakan. Selanjutnya yang keempat, kita melakukan pemantapan atau merawat dari, kita lanjutkan slide-nya. Setelah kita melakukan penataan ruangan, ini kita juga berpikir dan juga sesuai dengan apa yang kami dapatkan di saat pelatihan, alat-alat yang kita perlukan, dan juga kita lakukan perawatan. Jadi kita siapkan tempatnya, sehingga
alat-alat ini bisa kita pelihara, terawat sehingga umurnya bisa lebih panjang. Jadi kita buatkan almari. Kemudian ada di jurusan teknik elektronika yang di paling kanan bawah itu bagian peralatan-peralatan yang kecil-kecil digunakan sehari-hari, kita buatkan almari kecil digantung di dinding. Nah, ini usaha yang kita lakukan. Kemudian ada ruangan kosong di belakang juga kita lakukan penataan dan pembersihan. Sekaligus kami lakukan pengecatan di lantainya. Selanjutnya yang kelima, rajin atau pendisiplinan. Untuk pendisiplinan kita di sekolah membuatkan selokan ajakan dalam bentuk informasi yang kita tuliskan di papan pengumuman. Kemudian ada baliho besar kita pasang di dinding, yang dulunya lahan kosong itu kita pasangkan di dinding. Ada tata tertib yang kita tempelkan di dinding workshop. Dengan seperti itu, warga sekolah ataupun guru siswa yang memanfaatkan workshop akan selalu mengingat, melihat. Mudah-mudahan pembiasaan ini akan menjadikan 5S ini sebuah kebiasaan dan pemakaian dalam sehari-hari. Itulah penerapan 5S yang kami laksanakan sampai di Desember 2020. Artinya 1 tahun pelaksanaan setelah pelatihan, kami sudah coba melakukan hal-hal yang sudah kami sampaikan di atas. Kemudian seiring dengan perkembangan dan kondisi di 2020 juga awal, karena COVID, kita di Sumatera Barat siswanya kita belajar secara online, sementara kami di sekolah masih ada yang datang ke sekolah bergantian. Maka kami lakukan evaluasi secara bersama dengan manajemen sekolah bagaimana kita penerapan dari 5S ini. Maka dalam itu kami lakukan perencanaan optimalisasi. Maka kami melakukan pengembangan workshop kedua program keahlian di SMK Semen Padang. Jadi di dalam pengembangan ini kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di mana di slide berikut kita akan lihat. Di sini dahulunya workshop teknik elektronika dan teknik pemesin itu berdampingan, sehingga di hasil evaluasi kami dan pengembang ke depannya, workshop elektronika itu kita pisahkan dan workshop elektronika kita jadikan workshop teknik permesinan. Di slide berikut kita lihat. Ini slide ini. Ini slide denah workshop teknikan yang dahulunya separuh teknik elektronika, separuh teknik pemesinan. Sekarang sudah kita fullkan jadi teknik pemesinan. Dan ini semua berkat dukungan dari manajemen dalam rangka kita melakukan penerapan 5S dan juga ada proses kaizennya. Kita lihat slide berikut. Ini kita memindahkan mesin yang tadinya di 2019 kita ditempatkan di workshop yang mesin yang pertama, kemudian karena elektronika sudah kita pindahkan ke workshop yang baru, ini kita masukkan mesinnya ke lahan yang ada di workshop elektronika yang lama. Dan ini juga semua dukungan dari manajemen. Dalam proses pemindahan ini juga kami melibatkan Yayasan Dasar Semen Padang, PT Semen Padang, karena ini tidak bisa kami lakukan sendiri di sekolah saja, tapi kita juga melibatkan beberapa unsur di dalam hal ini. Di slide berikut nampak kita sudah melakukan pemindahan dan merapikan kembali. Kami tingkatkan yang sebelumnya kami belum membuat line atau garis batas di dalam workshop itu sendiri. Pada di 2021 ini setelah kita perencanaan, kita mulai melakukan
satu langkah lagi, kita coba beri garis pembatas di masing-masing area yang ada di dalam workshop. Sementara mudah-mudahan ke depan kami bisa melakukan pengecatan penuh sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga pernah kita lihat di industri-industri besar seperti Panasonic, Toyota, dan berikut ini penataan kembali workshop teknik elektronika. Slide berikutnya lanjut. Ini di workshop teknik elektronika ini lantainya lantai keramik. Jadi dan juga kita juga mulai memasangkan garis pembatas dan juga memberikan beberapa petunjuk seperti di atas. Ada selama ini kita tidak di mana jalur keluarnya, sekarang sudah kita berikan. Ini juga kalau seandainya terjadi bencana atau bencana alam, kita akan bisa lebih efektif mengarahkan siswa yang ada di dalam ruang untuk keluar dari area menuju tempat evakuasi yang lebih aman. Selanjutnya di slide berikut. Ini di dalam ruangan workshop elektronika juga peralatan yang semulanya kita tempat yang kita kasih merek atau kita kasih tanda supaya ini mudah dibaca dan dipahami oleh siswa kita. Selanjutnya di bawah ada link yang kita manfaatkan untuk menempatkan almari atau almari gantung untuk peralatan yang dipakai sehari-hari oleh siswa kita, peralatan yang ada di dalam ruangan instrumen. Tapi ini kita taruh di dinding, ini kelengkapan yang dipakai sehari-hari rutin oleh siswa kita. Itulah proses pelaksanaan 5S sampai di Januari 2022 yang kami laksanakan di SMK Semen Padang. Selanjutnya proses Kaizen akan dipaparkan atau disampaikan oleh Kaprodi Teknik Pemesinan Bapak Budiansyah. Pada Bapak Budiansyah kita persilahkan. Terima kasih Pak Depi, Pak Jadi, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, di sini kami coba menyampaikan proses pelaksanaan Kaizen yang selama ini sudah mulai dijalankan di SMK Semen Padang. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah proses yang sebelumnya di dalam pelaksanaan praktikum, ya, karena dengan umur yang juga sudah cukup lama sehingga mesin tadi tidak maksimal lagi, sehingga dalam proses pekerjaan ada di sana gambar siswa yang lagi memberikan kolen yang dari botol. Sehingga kalau kita lihat hal ini, otomatis proses PBM juga tidak berjalan secara maksimal karena ada efek jelek lainnya. Karena dengan kondisi seperti ini akan ada nanti beberapa anak yang memang takut atau ragu dalam proses di pemesinan, dia ujung-ujungnya cuma sebagai tukang kulen, tukang siram saja, sehingga yang skill dia sendiri tidak terbentuk atau tidak tercapai apa yang kita harapkan. Jadi berdasarkan hal tersebut, kita coba bikin, kita lihat di sebelah kanannya sebuah perbaikan. Di sana kita bikin sebuah skimmer yang terpasang pompa coolant. Jadi pompa coolant ya sekaligus untuk memisahkan antara coolantnya sendiri dengan minyak atau kotoran. Sehingga
yang bersirkulasi dalam proses pendinginan tool atau pahat adalah coolant yang bersih. Jadi ini juga merupakan ide dari guru-guru kita yang pengerjaannya dikerjakan oleh siswa kita juga. Mungkin selanjutnya, lihat selanjutnya Pak, nomor 20. Ya, sebelumnya dalam proses praktek, karena selama ini kita sudah melaksanakan ya dari pihak sekolah memberikan guru kita bisa membandingkan apa yang terjadi di lapangan atau di industrinya dan bagaimana kondisi kita di sekolah masing-masing. Jadi selama ini kita bisa melihat proses pengerjaan di mesin, tool dan peralatan menumpuk di atas mesin. Jadi ini sebenarnya kan tidak dibolehkan karena cukup bisa menimbulkan bahaya juga bagi operator mesinnya sendiri. Jadi dengan melihat kondisi di industrinya, di masing-masing mesin ada troli. Jadi makanya berdasarkan itu kita buatlah troli yang kita masukkan ke dalam pembelajaran PKK. Jadi PKK kita kadang di mesin, kadang juga di pengelasan. Jadi anak-anak kita buatkan troli sehingga seluruh peralatan untuk masing-masing mesin kita memberikan satu buah troli. Jadi seluruh apa yang dibutuhkan terletak di sana dan kita kembalikan ke menumpuk di mesin. Yang lanjut, yang selanjutnya yang 21. Ya ini kalau kondisi sebelum seluruh peralatan perkakasnya menumpuk di sebuah meja, yang sebenarnya juga ada satu buah lemari yang semuanya menumpuk di sana. Ada yang benda pakaian harian sampah. Jadi berdasarkan hal tersebut, penyampaian dari guru kita yang telah latihan 5S maupun bimbingan dari PT Semen Padang sendiri, kita cobalah untuk membuat beberapa almari peralatan. Jadi sampai saat ini kita sudah sediakan untuk masing-masing area atau konvensional, kemudian dengan sampai kepada lemari-lemari cadangan. Jadi ada lemari untuk peralatan-peralatan cadangan yang kita siapkan di dalam atau di kantor jurusan, sehingga seluruh peralatan bisa tersusun dengan rapi dan kita pun akan lebih enak untuk mencarinya. Untuk mengontrol pun akan lebih gampang karena di sana tertata dan ada pelabelannya. Jadi memudahkan kita juga untuk mencari apa yang kita butuhkan, di mana posisinya, otomatis waktu yang akan kita gunakan, yang kita butuhkan akan lebih singkat lagi. Yang lanjut Pak. Ya, ini yang penampakannya yang untuk di belum, yang lemari alatnya masih terfokus ya pada satu senter di ruang teknisinya. Sekarang di masing-masing area praktek itu sudah diletakkan lemari alatnya, sehingga kontrol dan pemakaian dan penggunanya akan lebih memudahkan. Lanjut Pak. Dua tiga. Ya, ini salah satu inovasi yang kita hasilkan selama pandemi. Jadi pembuatan wastafel
Yang mesin itu wastafelnya masih manual, kemudian yang elektronika dikembangkan lagi menjadi wastafel yang menggunakan sensor, jadi otomatis. Ya, lanjut Pak. Ya, mungkin itu tadi beberapa hasil. Sebenarnya untuk inovasi ini pun sendiri cukup banyak, karena yang sifatnya kita baik manajemen sekolah yang berada di depan maupun saya selaku ketua jurusan ya selalu mendukung penuh setiap ide teman-teman kita di sekolah yang kan gurunya bukan untuk menampilkan sekolahnya, tapi kita ingin anak-anak kita, siswa kita memperoleh hal yang lebih dan berkesan hendaknya bagi mereka. Mungkin sekian, dan selanjutnya kita serahkan kembali kepada Pak Gusliadi. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita lanjutkan karena ini paparan kita secara simultan. Bapak, Ibu-Ibu, peserta seminar yang sama-sama kami hormati, kita lanjutkan. Dalam dukungan manajemen, kita SMK Semen Padang itu yang pertama mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Jadi kita bekerja sama dengan PT Semen Padang sebagai narasumber dan juga dukungan kawan-kawan yang sudah melaksanakan ini 5S. Kita melaksanakan in-house training IAT. Jadi kita libatkan seluruh yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai kepada pramugakti atau karyawan. Kita laksanakan in-house training untuk penerapan 5S ini. Kemudian yang kedua, kita mengikutkan dan mensupport seluruh guru-guru produktif. Alhamdulillah guru-guru kita dilibatkan. Kemudian ada kita bersama kita untuk pelatihan ini. Banyak kita mendapatkan ilmu, informasi, mungkin banyak. Mungkin ini tergantung, kalau ingin berubah, maka akan berubah. Tapi kalau hanya sekedar informasi, sekedar pelatihan, ini berubah sekolah menjadi sekolah yang baik, sekolah yang bisa diandalkan, karena kita sekolah swasta, kita yang mencari murid, karena kita merupakan aset. Kemudian yang ketiga, kita bekerja sama dengan pihak dalam penerapan 5